Halo teman-teman, welcome back my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih juga buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Mungkin ceritanya agak panjang, cuman jujur aja cerita ini seru sih teman-teman. Oke, bagi kalian yang baru datang, ada baiknya memang kalian lihat part-part sebelumnya. Jadi biar relate gitu loh ketika kalian dengerin. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja ya masuk ke ceritanya. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Kerasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri mengangguk lalu mengambil sesuatu dan memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu dengan yang lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur. Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri lalu masuk. Ia membuka pintu membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya. Melewati kamar Mbah Tamin, Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, mendengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Masih anak kecil, berani sekali cari masalah, kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kanan dan ke kiri, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa, kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. Coba pikirkan nak, kata Dela. Kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu ya. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbak Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah suatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tersenyum. Kamu tidak akan mati nak, caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih tahu sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu ada apa di sini. Sri masih diam, ia tidak dapat berbicara banyak, ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu bertata lalu buka isinya. Dela berdiri membuka pintu lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri.
begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam pola pikirnya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya, manakala tanah itu mulai menyakiti jarinya sendiri. Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termaksud ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak Jaguar seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut itu panjang melilit boneka tepat ketika akan membukanya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak. Memperhatikan sekitar, tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di lemarinya lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga. Karena ia melihat Sri keluar dari kamar, mereka membersihkan sekitar rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Batamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Della. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu di tangannya, tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong. Kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap di sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini. Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar di mana ia melihat Dini menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. Din, tanya Sri yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihatnya. Telinganya Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncang, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam atau kiasan hitungan Jawa waktu. Sri bangkit dari tempatnya lantas melihat Erna yang masih tampak syok. Ayo digoleki Cah. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh. Erna yang mendengar itu lantas sadar dengan lamunannya. Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini? Gila ya kamu? Sri yang mendengar itu mendekati Erna. Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu? Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu kemudian bertanya dengan nada keras.
Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan? Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bila memang benda itu terjadi semua karena dia. Artinya memang dialah yang menyebabkan semua ini terjadi. Dengan setengah pasrah Sri berucap, "Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di dapur. Lantas ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja Sri keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana. Mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu selak-beluk hutan ini. Mungkin sampai ini aja teman-teman untuk ceritanya. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.